dia merampas manuskrip Al-Quran yang telah diberi makna menurut dia katanya parafrase. Nah, parafrase itu pegon gandul nih loh. Kalau kita menyebutnya itu hilang. Jadi dia pernah merampas manuskrip Al-Quran menurut dia karya Kiai Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jumpa kembali dengan saya di channel Budaya Lelaku Budaya Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya tetap ditemani oleh sahabat setia saya, Kang Sawir. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Dan juga pada kesempatan kali ini yang sangat spesial, ada sahabat saya juga, beliau saat ini dalam rangka menulis sebuah karya menerjemahkan tafsir Al-Quran dari salah dua kitab tafsir karangan ulama Timur Tengah. Beliau ini adalah orang yang sangat tekun sampai meluangkan waktu berhari-hari sampai 1 tahun karyanya saat ini sudah mencapai juz ke-5. 1 tahun jalan sudah mencapai juz 5 dari Al-Quran. Selamat malam. Selamat malam nggih. Dipun tepangaken rumiyin. Niki kula istilahnya untuk khalayak umum kemawon. Panjenengan asma lengkap? Ahmad Faruk, kula Ahmad Faruk. Ahmad Faruk nggih. Nggih. Dinas mboten? IAIN Ponorogo, Fuad, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oh nggih. Temannya Pak Doni niku nggih. Nggih, leres. Nah, nggih. Pak Doni tetap disebut no. Karena dia sebagai sponsor kita. Nggih. Nah, nggih. Ini panggilannya Pak Faruk Gus napa? Mboten Faruk mboten Pak Faruk mboten mawon. Nah, kalau memang ada terahnya putra kiai ya saged dipanggil Gus ngoten. Mangke marai. Terus Pak nggih, mboten Ustadz nggih. Mboten. Nah, nggih Pak Faruk lebih familiar gitu. Nggih. Karena kan di pesantren saat ini kan lagi Ustadz Nggih. gitu. Kalau di pesantren salaf ya Gus. Nah, nek jenengan karangan mahasiswa ya Pak Faruk gitu aja. Nggih. Pak Faruk, sampai jenengan menemukan napa nggih ide tafsir Quran ngeten iki. Jenengan dulu pernah napa ngimpi napa pripun ngoten? Nggih, istilahnya tiba-tiba terbersit nggih, kula kok pengen niki yo mboten kok gegeden omongan. Saya melihat jeda setelah eranya Mbah Bisri. Nggih. 1960 atau 50-an. Setelah tafsir Al-Ibris sih sampai sekarang saya belum melihat ada tafsir kalangan pesantren lagi berbahasa Jawa, dereng wonten. Oh. Jadi saya mungkin itu salah satu motif juga. Nggih. Juga motif-motif pelestarian bahasa Jawa lah kalau boleh. Nggih. Untuk melestarikan atau konservasi bahasa Jawa meskipun hanya dalam bentuk tulisan. Nggih. Leres. Artinya kan jenengan mempunyai segmen pasar niku terkhusus untuk masyarakat Jawa. Nggih. Masyarakat Jawa. Leres. Jawa baik di Jawa sendiri atau di luar Jawa. Pokoknya masyarakat yang bertutur kata menggunakan sehari-hari menggunakan bahasa Jawa. Nggih. Baik di pesantren yang saat sekarang masih Nggih. tetap mempertahankan makna gandul utawi iki iku Nggih. kan masih ada di pesantren. Nggih.
juga kemungkinan masyarakat adat di sekitar lingkungan keraton dan masyarakat adatnya. Nggih. Mungkin menika sing apa namanya? Segmen atau kemungkinan pembaca dari tafsir saya Jawan. Tafsir Jawan. Nggih, saya juduli Nggih. diberi judul tafsir Jawan. Kok mboten tafsir Jawi gitu? Mboten niku namung gaya bahasa mawon. Jawan itu kan berarti ya sami mawon dijawane. Saya lengkapi di situ kalau di Arabisasi menjadi tafsirul Jawan fi tarjamatil wajiz wal mizan. Nggih. Fi bayani ma'anil Quran supaya nun Oh nggih. saja. Akhirannya. Nggih. Nek jenengan sendiri berarti kan menafsirkan salah satu atau salah dua dari tafsir karangan ulama sebelumnya. Menerjemahkan nggih, leres. Nggih. Menerjemahkan dari dua kitab tafsir yang di judulnya sudah saya isyaratkan, yaitu Tafsir Al-Wajiz karya Wahbah Zuhaili dari Syria, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Lalu yang kedua Mukhtasar atau ringkasan Al-Mizan dari kalangan Syiah Imamiyah, supaya menjadi bahan komparatif studi lebih lanjut bagi para pelajar atau para yang konsentrasi di bidang tafsir. Dan kalau misalkan di kalangan mahasiswa, kalangan apa itu perguruan tinggi, ini untuk konsumsi mahasiswa ngeten nggih saged? Bisa. Terlebih sekarang ada beberapa kecenderungan untuk menggali karya-karya ulama lokal. Mulai dari misalnya karyanya Mbah Bisri, ayahnya Gusmus, tafsir Ibris itu kan. Nah, itu kategorinya termasuk tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara. Ini kan sudah populer. Tapi semenjak tafsir Al-Ibris ini sampai sekarang belum ada di kalangan pesantren yang membuat karya tafsir semacam atau sejenis Al-Ibris. Sekaliber Al-Ibris. Nggih, yang buatan sekaliber, yang pokoknya yang seperti itu, bahasa tafsir bahasa Jawa. Dereng wonten. Nah, nek jenengan kan memakai tulisan apa Latin apa ya? Aksara Latin, huruf Latin, tapi menggunakan bahasa Jawa. Kan biasanya ada kendala toh niku nggih. Termasuk penulisan. Kalau huruf aksara Jawa itu kan ada huruf vokal yang e, dan e. Nah, niku semacam itu enten kendala napa? Ada, nanti di transliterasi Mas. Misalnya bunyi itu diberi apa itu? Tanda capil niku lho. Nah, nanti yang itu ada seret munggah kayak apostrof yang miring itu. Sedangkan layar. Oh, iku lek ning gone carakan huruf Jawa. Nggih, sedangkan e biasa. E pakai huruf e biasa niku. Nggih, mboten enten anune. Ya, bisa kan ada konotasi atau persamaan bahasa huruf vokal i, tapi dalam pelafalan itu e. Oh, nggih. Nah, niku contohnya kalau di huruf pegon sendiri ini kan ada ketel. Nah, ketel itu kan ayo ngetel biasanya, ayo masak itu. Nah, itu dalam bahasa pegonnya itu kan pakai huruf ya. Nah, kalau di sini ada perbedaan. Betul. Maksudnya ya
khilah utawa apa ya triknya ya niku wau transliterasi standar Nggih. penulisan ilmiah bahasa Jawa dalam huruf Latin. Sehingga kalau ada istilah mendem O itu tidak kita hindari. Oh, nggih. Loro itu kan beda. Nggih. Loro angka itu berarti kan tulisannya pakai O. Oh. Sedangkan loro sakit itu pakai A, huruf A. Oh, ngoten. Cuma pelafalannya Vokalnya beda, pelafalannya nggih. beda ngoten. Nggih. Nah, jenengan Kita mengikuti itu, standar yang itu. Standar kalau di Indonesia kan ada apa kamus bahasa EYD itu. nggih. Ejaan yang disamakan, Sempurnakan, disempurnakan. Ning Jawa ki napa nek ejaan sing di Mboten enten. Nek ning Jawa apa ya? Nanti saya tidak mengikuti napa niku. Kongres-kongres bahasa Jawa ini belum biasanya Nggih. membuat standar-standar. wonten tiyang Madiun matur profesor sinten iki. Beliau hanya S1 Nggih. tapi langsung profesor bahasa Jawa. Nggih. Ya, Pakai asli Madiun sini. Jadi dosen di IKIP Malang. Hmm. Masya Allah, Bapak Profesor Joko Saryono itu loh, Pak. iki kelas Itu atas ada ya. dari Madiun sini. Nggih. Beliau sampai tulisannya itu menjadi acuan untuk pengajaran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nggih. Itu bisa sampai membuat klarifikasi tadi penggunaan ejaan untuk aksara Jawa. Nek jenengan kok mboten menyasar segmen pakai bahasa atau tulisan apa itu pegon Jawi. Nanti kemungkinan saya membayangkan kemungkinan kesulitannya lebih tinggi oleh pembaca. Hanya Sekarang. untuk kalangan pesantren. Hanya mawon. pesantren bisa jadi dan ini akan menambah ketebalan yang Oh, luar nggih. biasa. Betul. Nggih. Nggih, karena harus dimaknai dulu dengan Mboten dimaknai. Nulis Arab sama Latin itu ringkes. Ukuran fontnya. Nggih. Oh iya. Kalau Alibris kan Sekarang ada Al-Ibris yang terbaru Latin. langsung Latin, Nggih, wonten versi Latin, versi Pegon juga sampun ada. wonten. Oh, nah, nggih. Bener kalau memang kita menyasar ke segmen yang konsumen yang lebih luas. Nggih. Sekarang kan daerah kalangan pesantren nggak diajarkan Nggih. pegon. Dulu saja ketika kita masih sekolah madrasah itu masih ada apa itu huruf Pegon, pegon diajarkan tasih, pegon. nggih. Lah sekarang madrasah madinnya sudah berkurang, ganti TPA kur ngaji Quran saja. Akhirnya kan pegon sudah mata pelajaran huruf pegon, imla dan lain sebagainya itu sudah dihilangkan. Nah, ngoten nggih. Oh, nggih. Nek sementara niki jenengan sudah sampai berapa juz? Sampai juz 5 OTW juz Oh, 6. juz 6. Nggih. Terus Satu jilid niki. Oke, satu jilid. Sedang kula jilid Nah, sampai nggih. sampai juz 6. Lah nggih. Juz 5 OTW juz 6. Mulai dari menyiapkan napa niku materi-materi Nggih. sampai sekarang niku sampai juz 5 niku jenengan membutuhkan waktu berapa tahun? Kira-kira nggih setunggal tahun yang lalu. Bro, 1 tahun yang lalu ini termasuk cepat niku. Nggih. Nanti kalau 30 juz ya 30 tahun. 5 juz setahun. Oh, Berarti oh 5 juz berarti dibagi. 6 tahun. Oh, 6 tahun. Nggih. Insya Allah kelar. Nggih. Kalau Mugi-mugi tidak mawon. dibarengi karo kegiatan yang lain Nggih. gitu. Mungkin ya awake dhewe kan ya butuh healing, refreshing dan Nggih. lain sebagainya. Itu sudah kepotong waktu Nggih. untuk jenengan ngajar dan lain sebagainya. Huruf Jane nek umpama fokus saja sehari-hari mung niku mawon iki insyaallah jane luwih cepet kira-kira lho nek dadi ora wira-wiri rono-rono. nggih. Kok sampai jenengan ada ide? Kula ki ya ora sengaja sebenarnya. Tiba-tiba piye umpama gawe ngene ngono piye ngoten mawon. Nggih. Tidak membayangkan kok piye-piye. Jadine kapan kula mboten bayangkan. Nggih. Lah kok tiba-tiba sampai teko juz 5. Ora krasa. Nggih. Iki kok kelar apa ora juga kula ya mboten Ya mestinya ada ritual tertentu jenengan. mboten. Namung bar subuh Nggih. itu kan menak Pak ning
Oh nggih. Nggih, jadi begitu ini buka yang ini langsung ngadep Sudah jadi rutinitas. laptop, Nggih, nggih. langsung. Nggih, seperti itu. Paling ya untuk sak ayat, rong ayat kok tinggal sekolah. Mulang santri. Sing tau dadi santrine. Lah niku istilahnya kan jenengan memakai bahasa Jawa dengan tulisan Latin. Nggih. Nanti kalau sudah sampai is kelar 30 juz. Iya. Ngoten. Terus mungkin kan jenengan nanti untuk menopo istilah nanti kalau buku karya itu kan harus ada sisi komersilnya nggih. Nggih. Nah, pun enten gambaran Belum. Sing penting dados rumiyin ditulis pasti dulu. make diterbit nih. Pulau angan-angan bisa diterbitkan itu maksudnya supaya banyak yang bisa menjangkau lah. Nggih. Kados mahasiswa saya sudah banyak yang menanyakan, Pak niki kapan? Terbit. Maksudnya saya boleh membaca, boleh aku nek mburu maca ya mosok ora oleh. Banyak yang bertanya, sudah banyak yang tahu mahasiswa. Nggih. Oke. Nah, nggih. Iki wedange mudhun iki. Oke, terima kasih Mbak. Ayo kowe mau lho sampai garing sakit mudhun ya. Nih bahasane pasemon. Oke. Kalau di kitab kan ada bahasa pasemon ngoten. Oke. Kinayah pasemon. Nah, nggih kinayah. Kinoyo. Jadi Ya kinaya, kinarya. Ah ya dalam bahasane apa kae Jawane sing jeneng kinarya japa. Sebagai Kinayah. saya kok malah jadi menarik ketika justru menggunakan bahasa Jawa bukan aksara Jawa. Nggih. Menariknya begini, kalau kita memahami bahwa Al-Quran Nggih. itu kan karya sastra yang tidak tertandingi. nggih. Nah, menjadi menarik ketika di situ kalau dari segi kasusastran ataupun penggunaan bahasa-bahasa metafor ya, Ya. bahasa-bahasa penggambaran itu sangat begitu detail di dalam Quran itu. Bahkan kalau kita mengkaji di Jawa sendiri pun Kiroto Basa ataupun penggunaan strata bahasa itu cenderung memiliki kedekatan dengan strata bahasa yang di dalam Quran. Apakah memang ini menjadi dasar pemikiran jenengan? Nggih. Karena bagaimanapun kalau kita mengistilahkan Nabi Muhammad dengan sebutan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, betul. Nggih. Paduka, ada banyak metafor-metafor ataupun analog-analog ataupun bahkan pendekatan-pendekatan bahasa yang sesuai dengan konteksnya. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi disebut Kanjeng, Nggih. ketika Kanjeng Nabi disebut Paduka, Nggih. ini kan ada penempatan-penempatan di dalam peristiwa. Nggih. Apakah ada seperti itu mungkin? Itu berarti konteksnya adalah bagaimana Al-Quran diterjemahkan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sini. Jadi misalnya dalam kasus Mbah Bagus Arpah yang di kagungan dalam Quran Jawi Keraton Surakarta itu, di situ menerjemahkan Al-Quran kan sering ngomong samawati wal ardi dah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Itu terjemahannya bukan langitnya dulu, tapi bumi. Karatoning bumi lan langit misalnya seperti itu. Oh, nggih. Berarti itu kan urutannya Arab sebenarnya kan langit dulu nggih. Nggih. Kalau diterjemahkan Jawa bumi dulu. Itu pasti berarti ada kosmologi tersendiri bagi masyarakat Jawa. Misalnya kita bisa mengambil bumi itu bumi bopo nggih. Bumi pertiwi, ibu piye kan Mas? Ibu bumi Bapak Angkoso. Ibu bumi. Berarti kan bumi dahulu.
yang Ibunya dekat dulu. dengan posisi kita berarti Nggih. kan bumi. Tapi kan Al-Qur'an kan langit Sama. dulu. Langitnya dulu. Nggih. Juga yang Walillahi menarik mulkus itu samawati wal ardh. nggih. Tajri min tahtihal Anhar. anhar. Itu terjemahan di Quran Jawinya Mbah Bagus Arfa itu kang mili sak ngisore kang mili bengawan sangka sak ngisore wit-witan kekayone ditambahi kekayone berarti gambarannya kalau Al-Qur'an kan di bawahnya itu ada Sungai yang sungainya ya. sungai Tapi yang keterangannya bahasa Jawanya sangka Kekayon. kekayone berarti kan di sini itu sumber itu berasal dari kayon utawa pohon-pohonan yang besar-besar niku lho. Nggih. Niku contoh. Apa ya dari segi pemaknaan dan disesuaikan dengan kondisi lokal, Betul. bahasa lokal, budaya lokal. Saya dulu kan juga pernah membaca satu artikel bahwa makna kan tajri min tahtihal anhar. Nggih. Min tahtiha hanya itu kan kembali ke jannah. Nggih. Jannah itu swarga. Heeh. Kalau dalam bahasa Jawanya niku kayone. Kayone swarga berarti banyak gambaran dulu itu Nggih. jannah itu kan memang suatu daerah yang ada banyak tumbuh-tumbuhan Nggih. atau Semula taman. artinya memang taman. Nah, Nggih. taman. Nah, dulu taman itu ada banyak pohon yang di situ mesti menyimpan kandungan air. Kalau Air. dijabarkan mungkin ngoten nggih niku. Nggih. Terus Tajri min tahtihal anhar. iki rokok oleh ya. Angsal mawon. Ya kula mawon sing rada iso niku. Kawak sawer karo nglinting niku. Nah, nggih. Dalam bahasa Jawa nggih. Nggih. Niki pernyataan kula dan beberapa teman-teman waktu dulu ngaji. Nggih. Istilahnya Jawa niku salah satu bahasa yang paling penak untuk menerjemahkan Nggih. Al-Qur'an. Nggih. Niku lek menurut jenengan pripun? Sebenarnya sami mawon, Mas. Jadi karena setiap bahasa itu memiliki karena mereka itu produk budaya. Jadi Nggih. setiap bahasa itu mencerminkan budaya gitu. Sebenarnya tidak seharusnya dalam konteks orang menerjemahkan itu bahasa asal atau sumber itu tidak bisa memaksakan kultur kepada bahasa target. Misalnya Jawi itu saged. Sehingga kita akan mendapati di sini dialog misalnya antarane Fir'aun kali Musa Nggih. kali punggawane. Nggih. Nek ning kene kan ada kromo inggil itu berlaku. Nggih. Dan ini di dalam bahasa target sumber kan boten wonten Nggak ada. hierarki. Sama berarti. Nggih. Anta yo anta mawon. Nek ning mriki Panjenengan. kaya bahasa pesantren Gusti Allah ki tuan. Nggih. Anta niku tuan nek ning Allah. Iyaka dumateng tuan. Nggih. Nggih. Tuan. Engko nek ning sampean kaume Nabi Musa protes karo Nabi Musa misalnya. Nggih. Makanya ya basa kaume wau. Nek ning Al-Qur'an kan basa ki apa mestikan mboten enten. Berarti ini kan satu ciri apa namanya budaya yang menjadi bahasa sumber tadi tidak bisa memaksakan kebudayaan kepada bahasa target atau terjemahan kalau wau. Ya, mungkin terjemahan di Melayu juga beda lagi. Nggih, nggih. Ya, bisa. Tapi di Melayu sendiri kan juga ada istilahnya Jawi. Tapi Jawinya Melayu dengan Jawinya Nggih, nek niku masalah huruf, nggih. hurufnya. Nggih, huruf. Jadi mungkin mereka dulu yang ngajari apa tiang Jawi nggih, yang mengajari huruf pegon itu saya tidak tahu sejarahnya. Sehingga huruf rekaan Mas istilahnya, rekan. Cara kan rekan.
rekaan huruf Arab untuk membunyikan bahasa Melayu itu namanya, lalu mereka menyebutnya huruf Jawi. Sedangkan kita di sini orang-orang Jawa sendiri menyebutnya pegon. Ya, Namung niku masalahnya pego. nggih, pegon nggih. pego. Rekaan Arab misalnya tidak ada vokal huruf C dalam bahasa Arab, itu gantinya adalah J.3 Nggih. seperti itu. G ndak ada, itu kaf. Niku sama seperti nggak boleh tiang-tiang Pakistan, Iran, Persia, itu mereka menggunakan huruf Arab tapi bukan bahasa Arab. bukan bahasa Arab. Sama seperti kita mungkin di sini pegon niku wau. Nggih. Mereka juga membuat rekaan-rekaan huruf dari huruf-huruf Arab direka untuk bahasa mereka sendiri. Persia, Urdu, nggih. Persia niku kan Iran niku. Ya, Niku kan mereka kan hurufnya Arab tapi Juga sama. ternyata bukan bahasa Arab. Nggih. Dari segi makna nggih, jenengan mau ngambil dua kitab yang secara apa nggih? Secara madhab kan berbeda. Nggih. Ada yang satu Suhaili, Imam Nggih, Suhaili niku kan Suhaili, nggih. dari madhab Sunni. Nggih. Terus tunggale Dewau Mizan Toba-Tobai. Toba-tobai dari madhab Syiah. Nggih. Niku ada semacam kedekatan dalam pemaknaan apa pripun wonten dan mengambil kok dua kitab niku? Supaya menjadi perbandingan. Jadi dalam beberapa kasus ayat mungkin dua mazhab ini berbeda. Nanti bisa ditemukan, ngoten lho. Misalnya ayat-ayat tentang ketokohan Sayyidina Ali. Nggih. Nggih, niku nanti kan mereka Syiah berarti kan menafsirkan ayat sesuai Pemahaman nggih, sedangkan kita ya standarnya ahli sunnah. Jadi masalah standar. Supaya pada dasarnya nggih namung beberapa selama ini yang saya temui tidak seserius yang kita bayangkan. Dua mazhab niki dalam tafsir nih. Proporsinya keduanya sama atau Lah nggih ada perbedaan-perbedaan, varian-varian. Oke. Detailnya betul sakit matur niki nih aku. Detailnya bisa pokoknya ada lah. Nggih. Otomatis ketika ada perbedaan makna, Nggih. kan jenengan ada catatan kaki di bawahnya. Apa nggih niku? Mboten, yo saya biarkan saja. Jadi per ayat jenengan Kan sudah ditafsirkan ini, kula namung nerjemah mawon. oh lah nggih. Nanti kan mengalihkan bahasa. nggih yang di Syiah itu yang mizan itu di footnote. Nggih. Sedangkan body tag utama nggih Sunni. Sunni. Dari Al-Wajiz, Zuhaili. Nggih. Pak Sawir. Enggak ditambahi. Kalau saya lebih ini penekanan kepada aspek fungsi aplikasi untuk sebaran pengetahuan. Nggih. Ini menjadi menarik ketika kita melihatnya ini bukan menggunakan aksara Jawa, tidak menggunakan aksara Jawi pegon, tetapi menggunakan bahasanya. Karena kalau kita menawarkan di aksaranya, tentunya di era sekarang Nggih. itu hanya kalangan terbatas yang akan membaca. Nggih. Banyak orang yang kemudian tertarik kepada tafsir, pengetahuan tafsir Nggih. yang tidak memiliki background pesantren. Ini ketika beliaunya ini menghadirkan dengan menggunakan bahasa Jawa, menggunakan huruf Latin, ini akan lebih mudah bagi siapapun Nggih. untuk bisa membaca. Walaupun mungkin secara makna itu dia butuh proses Nggih. penyerapan. Karena apa? Pilihan kata, penggambaran peristiwa itu kalau menggunakan bahasa berbeda itu perlu perlu pendekatan secara angka tahun ya, ataupun pendekatan secara ini
kesejarahan. Nggih. Anggaplah begini, ketika tidak pernah membaca Quran, tiba-tiba membaca ini Nggih. kan butuh pendekatan banyak ini, perlu langkah-langkah. Nggih. Apakah ini kemudian ada metode tersendiri bagi jenengan ketika menyampaikan kepada mahasiswa yang tidak memiliki background pesantren? Ya. Yang jelas pertama kita bersikukuh menggunakan bahasa Jawa standar. Standar itu artinya kita mengikuti kamus, leksikal meaning kamus, bau sastro dan lain-lain itu. Nanti kalau sekira itu sekarang misalnya suatu kosakata sudah tidak familiar, mereka bisa melihat kamus. Itu saya kira sudah menyelesaikan masalah. Jadi pembaca bisa merujuk langsung ke kamus. Apa to sakjane maksude deple iki misalnya nggih. Contoh Itu begini. kan, Ada di Quran kan atau di Indonesia sempat baca. nggih, nggih, Allah dengan ku Allah secara mandiri dan ku Allah dengan kesemestaannya. nggih. Ini di tafsir jenengan itu digambarkan seperti apa? Ingsun ngoten mawon. Ingsun Nggih. itu secara pribadi mandiri. Ya, Ketika ku secara penggambaran komunal ya Nggih. atau penggambaran menyeluruh Secara umum. secara umum punya Allah dengan semua ciptaannya. nggih. Teng mriki jenengan gambaran dengan bahasa seperti nopo? Itu sayangnya di dalam struktur bahasa Jawa ndak ada. Kami itu maksudnya kan beserta orang lain toh, Nggih, gomal kita. goer. Nggih. Itu tidak ada dalam bahasa Jawa. Nek kalau di bahasanya pegon ada istilah kita. Ingsun mawon. Kita ndak pernah menggunakan kita itu nanti problematis nanti. Kaya di dalam dialek wayang itu kita itu jeneng kita itu maksudnya kan hanya aku. Nggih. Nek ning wayang. Dewa-dewa itu nek ngomong kan jeneng kita. Oh, nggih kita. Kita itu padahal itu maksudnya saya. Saya. Bukan ma'al ghair, bukan bersama orang lain. Nah, yang sing ditangklet Mas Iqbal itu ndak ada. Jadi ya hanya ingsun, terkadang ditegesi ingsun Allah, namun itu saja. Ditakkid dengan Nggih. ada tulisan Allahnya. Ingsun Allah. Ingsun Allah. Ingsun ngoten mawon. Tergantung konteksnya mungkin. Atau mungkin dari unsur pemaknaan, misalkan inna khalaqnakum. Nah, itu ingsun. Ini ingsun. Ingsun itu pakainya. Nggih. Inna khalaqnakum to ingsun nitah. Nitah nih. Ingsun nitah. Ingsunnya itu. Ingsun Allah maksudnya. Atau dalam makna yang lain khalaqtu biyadai. Biyadai pakai yadainya itu kan ingsunnya Allah gitu. Nggih, ya tetap ingsun Mas. Tetap pakai ingsun. Nggih. Artinya hak prerogatif ini tidak ada kaitannya, ada campur tangan dari makhluk yang lain dengan ingsun. ada yang campur tangan dengan makhluk yang lain tetap pakai ingsun. Nggih, ingsun. Nggih. Ya menarik nih. Kalangan yang tidak sekolah di pesantren dan tidak pernah mengenyam di pesantren. Ya seperti kasusnya Pak Kures misalnya nulis Al-Misbah, ya namanya mirip niku loh, cuma kan bahasa Indonesia. Sedangkan kita bahasa Jawa. Hurufnya sama-sama Latin. Latin. Kecuali nek nulis ayatnya Al-Qur'an nggih ditulis Arab. Nah, per ayat. Nggih. Kan saat ini ada model tafsir per kata. Oh nggih, nika nika. Istilahnya parafrase. Nggih. Per kata. Dan ini per ayat nggih. Nggih. Jados masalah parafrase ini ada info. Nggih. Jadi menurut History of Java ya, Raffles ya. Dia merampas manuskrip Al-Qur'an yang telah diberi makna menurut dia katanya parafrase. Nah, parafrase itu pegon gandul nih lho. Nggih. Kalau kita menyebutnya. Itu hilang. Jadi dia pernah merampas manuskrip Al-Qur'an menurut dia karya Kiai Ponorogo.
Ya Tegasari. Bisa jadi yang sangat kemungkinan besarnya dari Tegasari yang pernah dia rampas. Tetapi yang waktu kobongan kan ada kecelakaan Ya, nggih. kapal. Nah, itu Mataram. mungkin yang termasuk itu. Terus apa kuwi nalika diangkut ning pundi kene digorono lah istilahnya nggih. Yang Di Londo, perjalanan hilang. Leiden. Mungkin ada yang termasuk sing kecelakaan niku. Padahal niku Britishnya oleh Ledennya. nggih. Nek Rafflesnya British. British ya. British. Nggih. Itu termasuk salah satunya terdapat manuskrip dari Kiai Al-Qur'an berasal dari karya Kiai Ponorogo. Di dalamnya menurut dia ada Al-Qur'an ditambahi parafrase. Kalau saya menduga itu parafrase itu berarti kan makna pegon ya. Berarti Mbah Ageng sudah napa kuwi ngamaknani gandul. Maca terus memang sesuai dengan kalau saya membaca di ini ki lintune Jalalain loh nggih. Nggih. Lainnya tafsir Jalalain yang populer. Saya membaca di NO online itu ya manuskrip tertua itu ya berasal dari Tegasari. Manuskrip Quran. Dan riadoh atau istilahnya di sini yasinan tahlilan itu ya malah dari Tegasari. Tapi masih tulisan pegon. Pegon. Karena waktu itu punyanya itu yang kita punyai belum sampai Latin itu nembe niki lho Mas. Nah nggih. Nah, nanti lek umpama era digital kan ya. Sudah ada apa itu aplikasi yang iso nulis pegon bisa dimaknai pegon juga jenengan. Bisa. Tapi ya butuh waktu juga. Nah, nggih, monggo Mas Awi. Kembali ke tadi. Ini teng mriki teng napa niki teng surat Al Imran. Nggih. Tuan menika ingkang nglebetaken saperanganipun dalu wonten ing siang. Nggih. Jadi penggambaran tuan punika. Tulijul laila fin nahar, nggih. Ini penggambaran yang sangat menarik ketika menggunakan pilihan diksi ya. Nggih, itu kan doa. Nggih. Oh iya. Jadi pendekatan diksi yang digunakan ini justru sudah menggunakan pilihan strata bahasa. Ketika tuan punika sebagai apa atau yang digambarkan ini pada posisi apa? Ketika melakukan sebuah perintah. Perintah terciptanya siang masuk ke malam, malam masuk ke siang seperti itu. Jadi makanya saya menjadi lebih menarik ketika jenengan justru menggunakan aksara Latin dengan menggunakan bahasa Jawa. Ini akan lebih mudah untuk memahami Quran dengan konteks ide yang disampaikan. Kalau kita bukan bicara masalah firman Allah, tapi bicara masalah kasusastraan. Ide sastra ini akan lebih mudah dipahami ketika menggunakan diksi-diksi yang berbeda di dalam setiap peristiwanya. Piye Mas? Terusé mau piye Mas? Tuan punika ingkang nglebetaken saperanganipun dalu wonten ing siang. Mila dalu dados enggal lan siang dados dangu. Saha nglebetaken saperanganipun siang wonten ing dalu. Mila dalu dados pranata mangsa. Mula dalu dados dangu lan siang dados enggal. Mangkono iku lumaku lestarining miturut pranata mangsa lan wilayahe bumi madalanane ing lawase saben karon yaiku ana 24 jam. Punapa dene tuan punika ingkang ngwedalaken barang gesang saking barang pejah. Kaya tetukulan utawa kewan saka lemah utawa wijine wit-witan utawa wong kang duwe kawruh saka kang bodho. Utawa wong kang mukmin saka wong kafir. Saha ngwadalaken barang pejah saking barang gesang kaya wijine wit-witan. Pohon utawa susu. Poan.
Powan. Ki susu nggih. Powan to susu saka kewan. Nggih. Wong bodho kang saka pinter utawa wong kafir saka wong mukmin. Nggih. Mekaten ugi tuan punika paring rejeki tanpa taker, Nggih. tanpa wilangan, Bi koi hisab. saha Nggih. tanpa ngirit dumateng tiyang saking para kawula ingkang gesang ingkang dados kaparangipun karsa tuan. Nggih. Keparengipun karsa tuan. Tuan. Nggih. Panggah tuan. Nggih. Tuan. Jadi apa penempatan Allah sebagai Nggih. Tuan. Tuhan. sesembahan, sebagai bos, Hmm. bukan sebagai zat yang tidak termaknai. Nggih. Ini termaknai jelas bahwa Tuhan pada posisi sebagai ini loh. Nggih. Kalau membaca niku kan ada sedikit perbedaan di kalangan pesantren. Nggih. Nek kene jenengan ada tuan. Nggih. Allah itu dengan penyebutan tuan. Nek kata-katane kalau kata gantinya anta. Pesantren iki sami, Mas. Nggih tuan. Nek ngarteni manuk gandul to, Nggih. iki sami tuan. Oh ngoten. Nggih. Nek ning kraton paduka terkadang. Paduka. Sakniki Sakniki. paduka. Yang saya dengar langsung ketika mereka berdoa dalam bahasa Jawa, niku rata-rata ngagem Paduka. paduka. Niku sakniki. Oh, di era sekarang. Ya, Nggih. mungkin karena tadi Mereka- timeline-nya. Nggih. Timeline-nya pada waktu itu penggambarannya Nggih. belum menggunakan Tapi paduka. Quran keraton yang dulu tetap tuan. Tuan nggih. Nggih, keraton Surakarta. sing nggih Surakarta niki lho. Niku era niki buatnya 1905. Niku tasih pakai tuan. Nggih. 1905. Berarti kan yang niki singgahe ya otomatis orang pesantren gitu. Nggih. Apa itu ada perbedaan kultur pengarangnya nopo-nopo. Tapi orangnya kan niki ya orang keraton. Nggih, tetep pakai tuan. Kulo hanya sekarang niki loh maksud kulo. Keraton sekarang. Mereka kalau saya perhatikan mereka tidak pernah menggunakan tuan. Tapi Paduka. paduka. Apa itu untuk membedakan mereka biasanya nek ngarani londo ki tuan. Nah, nggih. Biasa di waktu itu. Nggih. Nggih, tuan. Artinya Tuan residen. bahasa tuan sendiri bukan asli dari Jawa. Dukol nyatanya sudah Nah, nggih. terserap ini Waktu itu penggambaran tapi pakai W biasanya. Wan. itu ejaannya aja. Nggih, ning Ejaannya. carane Artinya nganggo W. di Cina pun juga ada wan tuh. Nggih. Di apa Mm-mm. namanya? Jakarta itu apa? Pekojan. Bukan, sebuah tempat yang menjadi ikonnya Jakarta itu loh. Sidul, Betawi, Betawi. Oke. Wan. Wan. Kalau di Melayu puan. Wan. Puan. Tuan dan puan. Tuan tetap pakai tuan. Oh, lah nggih. Oh, nah nggih. Mungkin ada pengaruh Melayu juga, barangkali loh nggih. Nggih. Tuan. Lebih jauhnya Nggih. kalau dereng paham kuwi asale tuan. Ke orang-orang pesantren nggih tuan. Nek manuk gandul lho, Mas. Nggih, tuan. Jikalau menggunakan anta untuk Allah, doa, panyuwunan pada Tuhan, Nggih. seperti yang barusan dibaca Nggih. kan konteksnya berdoa. Doa. Panjenengan mboten? Mboten. Karena sudah pada posisi duduk sebagai sesembahan. Hmm. Pada posisi sesembahan tidak mengatakan panjenengan paduka, tidak menggunakan sesuatu sebagai orang ketiga ya, Nggih. atau orang yang terlalu jauh. Nggih. Ini sudah dekat. Oh, Orang sesembahan. pertama. Orang Orang kedua. Orang kedua. Kedua yang diajak ngomong, Diajak ngomong. diajak komunikasi, dialog langsung. Nggih. Nek sesuai dengan karyane jenengan niku per ayat otomatis kan sekaligus dengan tafsirnya jenengan. Nggih, langsung. Langsung dengan tafsirnya. Nggih. Terjemahannya kula manut teks Arabnya. Teks aslinya. Nggih. Tidak mboten keluar dari teks Arabnya.
ayat makanya kan terus dikomentari langsung bahasa Arab toh nggih. Nggih. Tafsir niku. Lah niku sing kula terjemahne. Oh, nggih. Seperti hanya tafsir Jalalain. Nggih. Misalkan alif lam mim. Nggih. Nah, itu kan Allahu a'lam. Nggih. Mungkin Muradihi nggih, bidzalika. muradihi. Nah, Nggih. ini alif lam mim ya tetap alif lam mim. Nggih. Allah utawi Gusti Allah a'lamu kang Nggih. luweh mangertosi bimuradihi. Lah niku Nggih. tetap niku satu ayat. Nggih. Makna sekaligus tafsir. Nggih. Is menarik ini. Jangan lupa. Muningani. Nek kula mengikuti Mbah Bagus niku kula Nggih, muningani. ngudane niki nguningani, lebih mengetahui. Luweh nguningani, wuningo, mengetahui. Uningo. Nggih. Nggih. Kalau malah sempat mikir tadi Nggih. dengan menggunakan utawanya bahasa Nggih. itu ada perbedaan apa ya, pemilihan diksi. Nggih. Utawi Sopi, piku kue. Nggih. Nah, ini ada apa istilahnya? Fase era. Niku anu, strukturnya tasih disebut. Nggih. Kedudukan kalimat tasih disebut jadi utawi terus kok iku. Nggih. Itu kan kayak niku subjek predikat. Nah niki kula mboten kula hilangkan supaya langsung bahasa Jawa. Niki Mbah Ageng iki anu. Dados kaya iki struktur kalimat cara Arab iki nganggo kedudukannya mubtada, sing iki khobar. Tasih Jadi disebut. nggih. memudahkan ya, memudahkan langsung kepada poin ide. Nggih. Itu ya anu kaitannya dengan apa ilmu alat. Nggih. Bahasa nahwu sorofnya itu. Lah nggih kan otomatis Kedudukan apa itu? Kedudukan Struktur bahasa kalimat. struktur kalimatnya niku. Oh. Utawi iku kang aran lah iku. Nggih. Ya unik tafsir pakai bahasa Jawa unik. nggih. Era ini apa ya 2024 ini hampir saja tidak ada yang kasih makna kecuali Nggih. karya-karya yang Nggih. ulama-ulama terdahulu. Nggih. Nggih, terkait dengan ini apa namanya upaya-upaya ini ke depan, Nggih. implementasi kepada masyarakat. Nggih. Apakah ini hanya sebagai buku yang kemudian menjadi apa namanya objek kajian Nggih. yang hanya fokus kepada isi tulisan, atau yang perlu kita pahami lagi kan di era sekarang itu sudah mulai orang merasa pengen pulang kepada zaman lampau. Nggih. Apakah ada upaya sekaligus untuk konservasi Nggih. kitab-kitab kuno Nggih. tetapi dengan menggunakan bahasa ini? Contoh misalnya seperti ini, beberapa waktu ini ada giat untuk digitalisasi, tetapi hanya pendigitalan saja, tidak sampai kepada bagaimana kitab itu atau manuskrip itu bisa dipahami oleh banyak orang, Nggih. karena hanya bentuk mentahnya saja. Ini kalau saya melihat malah justru jenengan ini ada upaya untuk mempermudah Nggih. siapapun yang belum mengenal aksara pegon tadi, Nggih. atau mungkin malah justru aksara Arabnya atau hijaiyah, Ya. ini jenengan menggunakan Latin. Nggih. Ini menjadi menarik ketika ini dijadikan satu sebagai apa namanya, kalau di istilahnya di barang kuno itu ada istilah mengeksklusifkan Nggih. pada hal tertentu supaya ada nilai histori yang ditanamkan juga. Nggih. Ini menjadi menarik ketika jenengan ini nanti kedepannya dicetak di kertas paper secret, dikembalikan pada era lampau dengan menggunakan deluang atau menggunakan Oke. apa namanya kayak lontar, Nggih. Nggih. supaya kesan modernnya dikikis, Nggih. atau mungkin menggunakan kertas Eropa lampau. Ini juga menarik juga. Nggih. Bisa jadi ngaten nggih. Niku mangke apa namanya, kita serahkan ke cara karyano apresiasi nggih. Termasuk apresiasi monggo lah. Sejauh ini saya yang penting mengupayakan bisa jadi pelestarian bahasa Jawa juga yang sudah diramalkan sekitar 70 tahun lagi
bahasa Jawa itu mau hilang. Mau hilang. Kecuali dalam acara mantenan dalang, Acara formal. wayang itu masih ada. Tapi saya yakin pasti nanti tetap ada orang yang Bertutur. menggunakan bahasa Jawa atau paling tidak mereka mempelajari bahasa Jawa. Atau tetap ada orang yang menggeluti bahasa Jawa seperti kata Mas tadi. Terutama sebenarnya kita itu lama-lama kesini itu ada rasa kerinduan ke masa lalu. Nggih. Leres. Masa lalu, nuansa, situasi dan lain-lain. Itu gejalanya sudah banyak guys secara budaya kita sakjane. Wong iki nyapa saiki nggawe warung kok modele kaya jaman biyen. Antik-antikan gitu berarti kan gejala-gejala. Sebenarnya kita itu siklus nggih. peradaban. Sebenarnya kita itu gandrungi atau ngangeni romantisme zaman dahulu. Romantisme. Saya melihat di depan niku tadi kan ada lampu teplok. Nggih. Nah, niku kan jenengan sudah mengawali. Itu niku anak kula niku. Anak kula sing nomor 3 niku ya rada unik. Senengane kok kon numbasne teplok, terus barang-barang Nggih, sing kon antik. numbasne wayang. Ngoten niku duka kuwi karepe dhewe. Nah, berarti upaya nanti untuk melestarikan ini nggih. Nggih. Tetap kalau menurut saya tetap menyesuaikan dengan eranya juga nggih. Nggih. Termasuk nanti setelah napa karya senengan ini selesai, Nggih. mungkin akan terbit juga versi apa tuh PDF-nya, Nggih. versi digitalnya juga Nggih. dan sebagainya. Kita itu kan prihatin nggih. Semakin kesini itu orang sekarang kan jarang menggunakan terutama anak-anak muda nggih. Nggih. Bahasa Jawa. Ini masalah bahasa Jawa nggih. Kemungkinan kedepannya kita wallahu alam mboten ngertos, tapi gejala mau hilangnya bahasa Jawa itu sudah terasa. Awake dhewe nek omongan karo kancane kamongko ngono ki sebutan enten ya. Jarang. Kata kamongko ganti Jarang. pada wisan. Jarang itu sudah. Apalagi kalau nulis Jawa. di web WhatsApp apa nek karo kancane. Nggih. Pak Lek nulisannya nganggo Pak Lek, Bule. Sebenarnya harusnya kan pakai I, Pak Li. Pak Li. Pak Cili, Bu Cili. Nah, Nah, niku kan sekaligus keprihatinan kita. Berarti kan kita tidak ada problem ngoten lho, nulis Jawa saja dalam aksara Latin itu sudah problematis gitu. Karena sing sudah nggak kurang perhatian. Nulis napa nih jenenge? Apa ta ya Allah? Loro, Nggih, loro. loro gitu. Nggih. Loro weteng krana mangan radiator. Tulisannya kan radiator. Nah ya, Radiator. radiator dipangan. Nah, mangan loro weteng gara-gara mangan radiator. Tulisannya ngoten radiator. Maksudnya karepe Nggih. ora radiator. Iya, lek Loro weteng gara-gara nulisnya nganggo O. Guru-guru. Guru-guru. Nggih. Gara-gara mangan radiator. Nek Ora lucu tenan iki. nah iya. Kalau flashback ngoten Nggih. istilah O itu kan baru muncul setelah Sultan Agung Nggih. itu. Enten sing mengatakan seperti itu. Nah, Kula kalau boten misalkan- paham nek niku Nggih, nggih. kalau misalkan niki tafsirnya jenengan Nggih. ini dikembalikan sebelum erane Sultan Agung yang masih memakai istilah A. nggih. Nah, itu malah lebih enak. Bisa jadi nggih to. Lebih enak dipahami. Karena kita kadung Mataraman ya Lah, rasanya raose bahasa kan ya rasa bahasa kita seperti ini nggih. Oh ya oh mawon. Ya, ya, ya. Beda malih mangke nek blok ngapak ngilen nggih, Banyumasan, Tegal dan lain-lain. Tengger masih pakai A juga.
pakai A. Oh A ya. Osing. Niku A juga. Osing. turahan Majapahit nggih. Nggih. Nggih turahan niku. Nggih. Mesti enek sik turane sakmono. Sak suku Tengger niku. Ngapunten ini untuk salah satu upaya mempermudah jenengan. Ini ada harapan sebenarnya, ada harapan bagi kita semua ini bisa menjadi konsumsi publik dan tentunya ini beban jenengan pribadi ketika menyelesaikan ini tanpa ada pendanaan. Sebenarnya ada banyak link dari BRIN, dari Badan Ristek itu kan ada. Ketika ini ditawarkan sudah 5 juz ini jadikan portofolio untuk kesana kan bisa. Jadi harapannya jenengan juga tidak harus berpikir survival untuk pendanaan ini. Ketika jenengan bekerja sama dengan beberapa stakeholder itu akan lebih mudah. Muga-muga engko kanca-kanca nek sing Ya harapannya dengan ini Ngrewangi, nanti muncul di sponsor pribadi. kan begitu. Mergo kula mboten gadah link-link yang bangsane ning BRIN di UNESCO bareng mboten saged. Mboten gadah linknya terus terang ngoten. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa mengupayakan ya alhamdulillah. Tentu saja harapan kita kan karya ini banyak beredar di kalangan khalayak ngoten lah. Harapan kita supaya padha ngertos. Ini saya pesan kepada Mbak Ari Ambarwati, loh Mbak. Oh, nggih. Ada karya menarik Mbak. Oh nggih. Nanti saya WA jenengan nggih. Nggih. Ya di Mbak Ari Ambarwati. Dari mana niku? Kebetulan beliau juga dosen di Malang. Nggih. Koneksi dengan BRIN itu juga lagi raket-raketnya. Dan seringkali menawarkan kepada teman-teman pelaku budaya, pelaku seni, penelitian untuk karyanya dibawa ke BRIN. Oke. Sip nggih. Oke, kesempatan kali ini kita ada merchandise atau cinta mata khusus untuk Pak Faruk dari channel kita Lelaku Budaya. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan juga sponsor tetap kita Kopi Sekayon, jangan lupa ingat melek, ingat Kopi Sekayon. Memang sejarah harus ditulis. Di antaranya karya-karya seseorang ataupun tokoh-tokoh terdahulu itu memang harus ada bukti yang bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Walhasil untuk kita sebagai generasi penerus jangan lupa menghargai karya-karya dari orang-orang terdahulu. Jas merah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.